اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وابتنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Haji Tafsir, yang saya hormati kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, juga kepada para hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita awali ta'awudz kita dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ala ma nabi asrafana sallallahu ala Allah ta'ala fiduliyatina biyatihim wa amalana bi'amalihim wa ala niyyah Allah ta'ala yajib amalana bismihi wa afiyah ta'atillah fi ta'atil rasulillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hafatin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد طه مطلقا أبدا وما تسابع أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولم تحرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik para jamaah sekalian, melanjutkan bahasan kita Asrarul Ibad, masih ada di halaman 16 baris ke-8 dari atas bacaannya, wa khairul a'mali as-salawatu khamsu fi waqtiha. Ya, perkenaan bahasan hafalan yang ke-40 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiqihi amin. Keterangan sebelumnya bahwa ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pertanyaan pertama dan kedua ya, telah diterangkan sebelumnya. Masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yang isi pertanyaannya adalah ma khairul wa ma khairul a'mal, dan apa sebaik-baiknya amal.
khairul a'mali as-shalawatul khamsu li waqtiha. Jadi isi pertanyaannya yang ditujukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa ma khairul a'mal. Wahai Abdullah bin Abbas, dan apa sebaik-baiknya amal? Lantas beliau menjawab, wa khairul a'mal as-shalawatul khamsu li waqtiha. Dan sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan atau pekerjaan adalah as-shalawatul khamsu li waqtiha, mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya. Jadi di awal waktu, al-mubadarah bis sholat, menyegerakan sholat. Jadi setelah dikumandangkannya azan, kemudian sesegera mungkin untuk mengerjakan as-shalawatul khams, sholat yang 5 waktu. As-shalawatul khams li waqtiha, sholat yang 5 waktu. Fa innaha abwabul a'mal, maka sesungguhnya melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, ya, tepat pada waktunya. Abwabul a'mal merupakan pintu-pintu dari segala amal perbuatan. Fa idza futihatis shalawat futihat sairul a'mal, maka apabila telah dibuka pintu sholat-sholat yang 5 waktu, maka futihat sairul a'mal, akan dibuka sairul amal, seluruh perbuatan-perbuatan yang lain. Wa idza suddat, dan apabila sudah ditutup, suddat, sadda suddat bil madi mabni bil ma'ruf, ya, bil majhul. Wa idza suddat ay wa idza suddatis salawatul khams, ya, dan apabila telah ditutup. Jadi sudah lawanan atau antonim dari futihat. Futihat dibuka, sudah ditutup. Wa idza sudah, dan apabila telah ditutup sholat yang 5 waktu, ya, sudah, maka ditutup pula seluruh amal-amal perbuatan. Jadi memang dalam, ya, pelaksanaan sholat yang 5 waktu, sholat wajib yang 5 waktu atau sholat fardu yang 5 waktu, itu paling afdolnya, ya, sholat dilakukan secara mubadar, bersegera. Jadi tanpa ditunda-tunda, ya, mubadar, ya, terlebih-lebih dalam kondisi, ya, situasi dan kondisi yang, ya, memang tidak ada kesibukan di situ, ya, nggak ada uzur. Jadi segera mungkin, ya. Ya. Apalagi sholat-sholat yang memang waktunya dari sholat satu ke sholat yang berikutnya itu waktunya tidak lama, ya. Sholat maghrib ke isya, yang paling lama itu sholat isya, ya, dari isya ke subuh. Jadi paling lama itu dari isya ke subuh, ya. Kalau dari yang paling singkat, ya, yang singkat itu sholat dari maghrib ke isya, ya. Ya, subuh juga dikit waktunya, ya, subuh. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ada waktu-waktunya, ya, ada ketentuan waktunya, ya, jadi nggak sembarangan sholat. Bahkan kalau orang sholat, ya, bahkan diantara salah satu syarat sahnya sholat adalah dukhulul waktu, telah masuk waktu. Itu salah satu syarat sahnya sholat, ya. Ya, orang sudah dikatakan sholatnya sah, salah satunya bila sholat yang dilakukan memang sudah betul-betul waktunya sudah masuk, sudah tiba,
Kayak sekarang nih waktu isya, ya, ada orang mau ngerjain sholat subuh sekarang, ya, belum waktunya, ya. Jadi dan juga bila mana seseorang dia ingin mengerjakan sholat, ya, sholat apapun, sholat wajib, ya, sholat wajib, ya, contohnya lah sholat wajib, itu dia sudah harus betul, ya, yakin betul bahwa, ya, waktu sholat sudah masuk. Jadi jangan pakai menduga-duga. Jadi nggak boleh menduga-duga. Ya, jadi walaupun misalkan ada orang bangun tidur, ya, ada orang bangun tidur malam, ya, bangun jam 2, kayak ngelindur dah kalau bahasa kita, ngelindur, ya, jam 2, setengah 3 udah bangun, udah, terus kamar mandi dah tuh, ya, kamar mandi, wudu, sholat subuh, padahal baru jam 3, ya, padahal baru jam 3, ya, padahal baru jam 3. Nah itu nanti di saat, ya, padahal baru jam 3, nah, itu sholat yang dilakukan karena memang waktunya belum masuk, waktu subuh belum masuk, ya, jadi sholat yang dilakukan tidak sah, ya, karena memang, ya, syaratnya, ya, di antara salah satu syaratnya, ya, tidak terpenuhi, yaitu dukhulul waqti, ya, masuknya waktu. Tapi walaupun demikian, ya, sholat yang dilakukan walaupun dianggap tidak sah, nah, dari kemurahan Allah Ta'ala masih tetap dapat pahala. Jadi nggak disia-siakan sama Allah, masih dapat pahala walaupun sholat yang dilakukan nyata-nyata belum masuk waktunya, tapi tetap dikasih ganjaran sama Allah, ya, atas dasar niat baiknya, niat baik karena dia niat baik ngerjain sholat tuh. Jadi nggak disia-siakan sama Allah, ya, tetap dapat ganjaran pahala, ya. Padahal ini orang lagi ngelindur jam 3 udah, ya, jam 3 malam udah subuh, ya, jam 3 malam udah subuh, dikira udah gitu ngeliat jam lagi, ya, emang kebetulan lihat jam, pas kebetulan lihat jam di rumahnya ngaco, ya udah jam 4:30, ya udah yakinnya ke situ, padahal dia lupa kalau itu ngaco. Pas salam, oh iya, jam saya ngaco di rumah, mati, ya, mati, ya, jamnya baterainya belum diganti, 4:30 lihat, udah yakin, wah subuh udah 4:30, udah subuh, gitu. Padahal ngaco, ya, padahal, ya, pas ngeliat, ya, jam yang benar tuh, ya, baru jam 3. Nah, itu, ya, jadi sebaik-baik amal adalah mengerjakan sholat, ya, wajib pada waktunya, ya. Kalau sholat yang dilakukan pada waktunya itu disebut adaan, ya, kan ada usolli fardhu isya'i 4 rakaat mustaqillati adaan. Jadi ada adaan, ada qadaan. Yang bedanya kalau sholat yang dilakukan dalam waktunya, pada waktunya, seperti, ya, pada saat ini usolli fardhu isya'i 4 rakaat sampai itu adaan, memang, ya, di waktu sholat, ya, sholat di isya. Jadi kalau qadaan, jadi ada adaan, ada qadaan. Jadi kalau qadaan, ya, itu sholat yang dilakukan bukan pada waktunya. Ada orang kemarin, hari Senin kemarin, ya, ada satu sholat yang tertinggal, yang dia nggak sholat, ya, misalkan karena ketiduran. Jadi uzur sholat tuh, ya, uzur sholat, ya, artinya seseorang ini meninggalkan sholat dikatakan uzur itu, an-naum, karena ketiduran. Kalau ketiduran nggak jadi dosa. Ya, ada orang pulang kerja, ya, ya, dari pagi pulang malam, jam 11 malam baru sampai rumah, ya, berangkat habis subuh. Ya, terus pas sampai rumah berasa capek, ya, emang biasa begitu, ya,
Pelonjoran dulu, ya, pelonjoran dulu. Padahal belum sholat isya, pelonjoran dulu. Emang biasanya jam 11 pulang terus ya selalu bangun jam 2 ya jam 3 bangun. Ya, masih boleh kan sholat isya tuh selama masih belum masuk waktu subuh ya. Ini enggak biasanya bablas ya, bangun jam 5, tidur jam 11 ya, tidur jam 11 malam, bangun jam 5. Pas dia tidur kan kalau sholat isya tuh berarti kan kalau bangun jam 5 waktu isya udah habis, masuk waktu sholat subuh. Nah itu karena memang kebiasaan dia pasti bangun ya, makanya dia ya udah ntar karena emang udah yakin udah gitu memang dia selalu masang alarm. Atau orang sekarang tuh alarm alarm. Kalau orang dulu makan beker jam beker dulu waktu belum ada HP tuh pakai beker gitu, jam beker saat menabihah. Itu ini biasanya bablasan. Nah, itu sholat isya di waktu subuh, misalkan sholat isya ya pada pukul 5 atau jam 5. Nah, itu bukan lagi disebut adaan tapi kodoan. Jadi kalau udah dia ngerjain sholat isya ya dia wajib kodok sholat isya yang dia tinggal. Nah, itu di waktu subuh, tapi niatnya jangan adaan tapi kodoan. Sholat di waktu isya dan waktu terus kodoan. Terus baru sholat subuh. Baru sholat subuh. Dan mengkodok sholat ya tidak harus dilakukan disesuaikan dengan waktunya. Artinya begini, ada orang kemarin di hari Senin ya enggak sholat isya, ya enggak sholat isya. Jadi enggak ada syarat atau ketentuan. Jadi sholat isya yang hari Senin enggak dikerjain, ya itu kodoknya harus di waktu isya juga, enggak begitu? Ya, jadi kapan aja boleh. Ya, jadi mengkodok sholat yang tertinggal, ya mengkodok sholat itu waktunya boleh kapan aja. Ya, jadi boleh kapan aja, bahkan boleh dilakukan setelah sholat subuh. Kan nggak boleh tuh kalau sholat sunnah setelah sholat subuh nggak boleh, atau setelah sholat asar nggak ada sholat sunnah. Nah, itu dipakai buat mengkodok sholat boleh tuh. Ya, dikodok buat jadi waktu setelah asar, waktu setelah sholat subuh. Jadi ya boleh dipakai atau boleh digunakan untuk mengkodok sholat yang tertinggal. Jadi boleh ya. Yang walaupun niat adaan dan kodokan itu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah itu cuma membedakan saja. Jadi kalau sholat pada waktunya itu disebut adaan, ya, kalau sholat bukan pada waktunya artinya di luar waktunya itu disebut kodokan. Jadi sholat yang mungkin dulu pernah kita tinggal, ya yang tertinggal, yang kita enggak ya luput dari kita, itu ya boleh kita wajib untuk kita kodok, ya wajib untuk kita kodok, kita bayar, ya kita bayar. Wa khairul a'mal as-salawatu khamsu li waqtiha fa innaha abwabul a'mal fa idza futihatis salawatu futihat sa'irul a'mal wa idza suddat. Kemudian Mama Ibnu Abbas, ya, maka setelah itu tidak lama ya seseorang datang bertanya dengan 3 pertanyaan, ya ini Mama Ibnu Abbas, maka meninggal dunia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
bizalikal yaum, ya pada itu hari Abdullah bin Abbas meninggal dunia, ai wa huwa yaumul jum'ah, tepat di hari Jumat, ya. Famadha ala dzalika salasatu ayyam, maka berlalu ya 3 hari kemudian, ya 3 hari berikutnya, berarti 3 hari berikutnya setelah meninggalnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, balagha Ali radhiyallahu anhu wa qarrama wajhahu anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma su'ila adzalik, ya maka tersebar ya sampai berita kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qarrama wajhahu, ya anna ibn Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma su'ila adzalik ay al-masail salas. Jadi terdengar berita, sampai berita pada Sayyidina Ali bahwa sebelum Sayyidina Abdullah meninggal dunia itu ada seseorang datang kepada beliau dengan bertanya 3 pertanyaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi sampai itu berita bahwa ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas yang bertanya, ya yang isi ada 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fa'ajaba bikadza, maka Sayyidina Ali radhiyallahu an menjawab bikadza ay bidzalikal jawabil mazkur. Faqala Ali radhiyallahu an wa karrama wajhahu law su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha anil minal masyriqi ilal maghrib minal masyriqi ilal maghribi antil kal masail salas la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karrama wajha, law su'ilal ulama, seandai kata ulama-ulama ditanya, seandai kata al-ulama wal hukama, ya, dan orang-orang al-hikmah, wal fuqaha, dan para fuqaha, ya, orang-orang yang ahli fikih. Jadi ulama-ulama itu ada fuqaha, ya, fuqaha jamak dari fikih, orang yang sangat pakar dalam bidang ilmu fikih. Jadi ada ulama itu macam-macam. Ya, arti ulama itu orang-orang berilmu, orang-orang alim. Nah, kemudian di sini kenapa sudah dikatakan ulama disebut juga fuqaha, yang padahal fuqaha adalah bagian daripada ulama. Nah, ini menandakan bahwa ulama-ulama fikih itu diistimewakan lebih, ya, diistimewakan dari ulama-ulama yang lain. Sampai-sampai kalau ada orang nazar, ya ada orang bernazar, seandai kata ya usaha saya sukses, seandai kata bisnis saya sukses, goal segala macam dah, seandai kata anak saya diterima kerja dan lain sebagainya, nazar nih, ya saya mau ngasih hadiah kepada ulama. Jadi isi ucapannya, saya mau ngasih hadiah kepada ulama. Nah, kemudian ternyata benar hasil, ya apa yang dia nazarkan, ya Allah kabul, ya Allah kabulkan tuh, ya. Kemudian nazarnya ini, jadi dia yang isi nazarnya tadi ucapannya dia mau ngasih hadiah kepada ulama, orang alim. Ya, maka karena dia bilang ulama itu sifatnya apa? Mutlak, dimutlakan begitu. Mutlak, dia bilang ulama, orang-orang alim. Nah, itu maka tidak menjadi sah nazarnya, ya, kecuali ini orang memberikan hadiah kepada orang, ya, ulama fikih. Ulama fikih. Ya, padahal ulama banyak. Karena memang dari awalnya dia ngucap ngasih hadiah pada ulama, nah, maka itu tidak menjadi sah nazarnya, ya, selain artinya tidak menjadi sah nazarnya kecuali dia berikan hadiah tersebut, ditujukan hadiah tersebut kepada
ya orang-orang alim yang memang betul-betul ahli fikih gitu. Ya, jadi fikih itu ulama fikih wal fuqaha, karena ulama itu ada ulama mufassir, ulama tafsir, ada ya ulama banyak ya, ada mufassir ya, fuqaha, ada muhaddisi, ada ulama-ulama ahli hadis ya, al-muhaddisi ya, ada yang faqih juga, muhaddis juga ya, kayak apa Sayyid Muhammad Al-Maliki itu ya, beliau punya orang tua, bahkan beliau punya kakek itu ahli hadis ya. Juga ada tuh di Malang Darul Hadis Al-Habib Abdul Qadir ya, bil Faqih ya, punya Habib Abdullah putra beliau ya, itu ahli orang-orang yang dikatakan al-muhaddis ya, al-muhaddis orang-orang yang memang pakar dalam ilmu hadis, ahli hadis. Jadi bukan hanya sebatas hafal redaksi hadisnya, bahkan apa itu disebutnya ya. Jadi dari satu hadis nih anpulan terus ya, urutan itu ya sampai kepada Rasulullah, bersumber dari Rasulullah ya, dari ini anpulan terus ya. Lausu ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib. Seandainya kata para ulama dan para hukama dan juga ya, ulama-ulama yang ahli fikih dari masyriq ya, dari timur dan barat ya, ditanya tentang tiga permasalahan tersebut, kata Sayyidina Ali, la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. La ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Pasti mereka semua akan menjawab sama persis apa yang telah dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikata Imam Ali begitu, Sayyidina Ali begitu. Jadi seandainya kata ulama-ulama ya, di dunia, bahkan hukama dan fuqaha, seandainya kata mereka dilontarkan ya, diberikan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang pernah ditujukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pasti mereka pun akan menjawab sama persis dengan jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu kata Sayyidina Ali. Ila anni aqulu ya, kecuali ya, atau melainkan aku akan mengatakan bi jawab bidzalika ya, kecuali aku akan mengatakan. Jadi artinya Sayyidina Ali punya jawaban tersendiri. Ya, jadi Sayyidina Ali punya jawaban tersendiri. Illa anni, melainkan bahwasanya aku akan menjawab tiga pertanyaan yang pernah dilontarkan atau ditujukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, aku akan jawab, inna khairul a'mal ma yaqulullahu ta'ala minka sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan. Jadi kata Sayyidina Ali, jadi pertanyaannya kan yang pertama ya, apakah ya, pertanyaan pertama, ma khairul ayyam, apakah sebaik-baiknya hari ya, apakah sebaik-baiknya hari, apa sebaik-baiknya hari, arti hari apa yang paling baik gitu. Jadi kalau Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban inna khairul a'mal, sesungguhnya sebaik-baiknya hari adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, apa yang Allah terima dari dirimu, sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan ya, baik perbuatan yang kamu lakukan itu qalilatan sedikit, aw katsiratan atau banyak. Jadi kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya inna khairal amal. Jadi pertanyaan tadi ada satu pertanyaan ya, apa sebaik-baiknya amal. Nah, kalau Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban tersendiri ya, dengan jawaban tersendiri, sebaik-baiknya amal adalah ya, ma yaqulullahu ta'ala minka, ya, sesuatu yang Allah terima dari dirimu, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Maksudnya ibadah yang dilakukan seseorang, baik ibadah itu sedikit atau banyak, kemudian Allah terima ibadah orang tersebut, nah, itulah sebaik-baiknya amal. Kan kalau tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas jawab apa?
Sebaik-baiknya amal adalah mengerjakan sholat 5 waktu mengerjakan sholat wajib yang 5 tepat pada waktunya. Tapi kalau Sayyidina Ali punya jawaban tersendiri, beliau menjawab dengan jawaban inna khairul a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan. Sebaik-baiknya amal adalah ya apa yang Allah terima dari dirimu ya berupa ibadahmu sedikit ataupun banyak. Jadi ibadah yang dilakukan seseorang sedikit ataupun banyak, kemudian Allah terima, itulah sebaik-baiknya amal. Gitu. Ya, apalagi udah banyak diterima, ya, udah banyak diterima. Ya, memang ya harapan ya seorang manusia siapapun, semua manusia tanpa terkecuali ya, ibadah yang dilakukan selama di alam dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi kalau memang Allah ciptakan manusia, wa ma kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah ya, melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi semua tentunya manusia dan kita termasuk ya, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, harapan kita, permohonan kita, ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ali, itulah sebaik-baiknya amal. Makanya kan ada doa, Allahumma taqabbal minna sholatana, Allahumma taqabbal minna sholatana, ya wahai Tuhanku, terimalah dari terimalah dari kami sholatana, ya sholat kami. Ya, suka ada yang ditambahin wasiyamana waruku'ana wasujudana watadarru'ana dan seterusnya tuh ya. Tapi ada yang disingkat, Allahumma taqabbal minna sholatana, ya Allah ya Tuhanku, terimalah dari kami ya sholatana, sholat kami, langsung wa jami'a ibadatina, dan semua ibadah-ibadah kami tanpa terkecuali ya. Terkhusus sholat disebut, yang lain tuh wa jami'a ibadatina, dan semua ibadah-ibadah kami, puasa, zakat, sedekah, zikir dan lain sebagainya itu. Makanya kalau habis doa tuh kadang-kadang walhamdulillahirabbil alamin, suka ada yang tren apa? Bubur, gitu kan. Bubur, apalagi waktu acara maulid. Ya bubur ya Allah. Bubur. Suka ada doa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhanahu wa ta'ala fiha salam alhamdulillahirabbil alamin. Bubur, gitu kan. Bubur itu artinya ya Allah terima apa, kalau bahasa kita mah ya Allah terima apa tuh tadi doa yang dibaca gitu, gobul tuh ya, makanya apa tuh ada itu Rabbil gobul apa tuh ya, wa hab lana kullasu rabbistajib li amin. Tuh gobul tuh artinya diterima, minta diterima, gobul ya. Ada lagi begini, habis kelar doa ya gobul dipakai dikasrohin ya. Ini acara maulid ceritanya, ini gobul bukan gobul, jadi gobuli gitu. Jadi habis karena acara maulid gitu ya, acara maulid atau acara apa, udah selesai doa gobul ya, tapi yang sebagian orang ada ya lamnya nggak dikasrohin, lamnya nggak disukunin, dikasrohin gobuli. Maksudnya gobuli, keluarin gobuli gitu, gobuli. Mungkin nasi gobuli itu bisa jadi dari kalimat gobuli jadi gebuli. Ya. Ya, udah 10 ya, cukup sampai ya di sini dulu. Nah, masih ada lanjutannya. Jadi tadi sampai sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan. Ya, masih nyambung nih nanti ya bahasanya. Kemudian nanti kalau versi Sayyidina Ali wa khairu syuhur apa?
Ya, kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas kan jawab sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan, sebaik-baiknya hari adalah sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Nah, tapi kalau versi atau jawaban Sayyidina Ali beda nanti. Ya, sebaik-baik bulan apa, kemudian sebaik-baik hari juga nanti jawabannya apa. Ya, itu makanya Sayyidina Ali dikatakan ya sama Nabi, kata Nabi itu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Nabi dalam hadis, aku adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Jadi arti kotanya ilmu itu semua ya ulama yang ada di dunia itu ya ilmu bersumber dari Nabi. Madinatul Ilmi, aku adalah kotanya ilmu. Ya, ini alim, ada orang ini berilmu, ini berilmu. Ya, tidak ada orang yang ilmunya lebih ya dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi bilang ana Madinatul Ilmi, aku adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah babuha, kuncinya. Ya, jadi artinya Sayyidina Ali ya orang yang sangat luas ya keilmuannya. Sampai-sampai beliau punya jawaban tersendiri tuh. Ya, jadi wallahu a'lam bissawab, rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Baik para jamaah sekalian yang saya hormati, cukup sampai di sini bahasan kitab Nashihah kita pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana biasa sebelum taklim kita dikabulkan doa, maka mari sama-sama membacakan Al-Fatihah, yang mana bacaan taklim kita ini kita ingatkan, kita butuhkan pahalanya untuk keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan kita diingatkan saja oleh para jamaah masing-masing, ahli kubur masing-masing. Di antaranya untuk Bapak Ibrahim, Bapak Jangan, Bapak Minan, Ibu Hajah, dan Ibu Hajah Bindun bin Bapak Hafil Mansur, Bapak Marzuki bin Kaibur, dan juga untuk seluruh ahli kubur kita, yang mudah-mudahan seluruh ahli kubur kita akan mendapatkan cucuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahi wa alihi wa sahbihi ya rabbana alhamdulillah wa bihi jannah karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka an-nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah mun 'alaik ya Rabbi asyani wa darji. Ya Rasulullah ya Rabbi asyani wa darji. Ya Rasulullah salamun 'alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala